Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin ashabihi al-muntajabin amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Maman sekeluarga, Ustaz di depan, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul bertemu muka di tempat yang mulia dan penuh berkah ini insyaallah. Bertepatan dengan hari atau malam syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, maka langkah baiknya kalau kita menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan sholawat, bacaan kepada beliau, dan juga kita mengenang tentang sebagian daripada sejarah kehidupan beliau. Mudah-mudahan dengan acara ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah lebih besar perhatiannya kepada kita, dan juga kita lebih mengenal beliau, dan insyaallah syafaat beliau juga tertuju pada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai insyaallah. Sebelum kita membaca ziarah dan baca doa untuk beliau, sebagai mukadimah saya sampaikan pertama bahwa hari-hari ini adalah hari syahadah atau haulnya putri tercinta Rasulullah, yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau terkenal dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita seluruh alam semesta. Jikalau misalnya Sayyidah Asia, siapa Sayyidah Asia? Istri Fir'aun, ya. Kemudian siapa lagi? Sayyidah Maryam, siapa beliau? Ibunya Nabi Isa. Kemudian Sayyidah Khadijah, siapa beliau? Istri Rasulullah. Nah, tiga wanita ini adalah pemimpin wanita pada masanya. Di masa itu saja, di masa mereka masing-masing, mereka sebagai pemimpin wanita, ya. Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Khadijah. Tapi putri Rasulullah, putri Sayyidah Khadijah yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, beliau bukan saja pemimpin dan penghulu para wanita di masanya, tapi beliau sebagai penghulu dan pemimpin para wanita di seluruh alam semesta, dunia dan akhirat. Dan beliau penghulu para wanita surga. Itu kedudukan beliau yang luar biasa, yang tidak ada seorang wanita pun memiliki derajat, kedudukan dan pangkat seperti beliau. Yang kedua, ketika kita membaca sholawat, dan semua orang Islam di Indonesia, di luar negeri, di mana saja pasti membaca sholawat. Tidak ada orang Islam yang tidak membaca sholawat. Al-Qurannya jelas, ya, di surat Al-Ahzab ayat 56 tentang keharusan membaca sholawat. Semua orang Islam, mau kecil, mau besar, tua, muda, apapun bangsanya, sukunya, di mana saja membaca sholawat. Dan di dalam sholawat itu ada nama Rasulullah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada nama siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi terakhir, ya, sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Ada nama Nabi Muhammad di dalam sholawat yang kita baca setiap hari siang dan malam. Semua orang Islam membaca sholawat. Ada nama siapa lagi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada Ali, pakai alif bukan pakai ain, bukan Ali tapi Ali. Artinya keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad.
Jadi di dalam salawat ada nama Nabi Muhammad yang kita baca dan ada keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Keluarganya yang mana? Tentu bukan semua keluarga, tapi keluarga beliau secara khusus. Ya, disebut ashabul kisah, yaitu 4 orang 5 orang dengan Rasulullah. Ya. Jadi setelah Rasulullah di dalam salawat, kemudian siapa lagi? Sayyidina Ali atau Imam Ali. Kemudian siapa lagi? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa lagi? Sayyidina Hasan. Yang kelima Sayyidina Husain. Ini 5 orang terdapat di dalam sholawat yang kita baca siang dan malam. Cuma sebagian orang memang tidak mengerti atau belum mempelajari dan mengenal nama-nama mereka. Padahal dibaca dalam sholawat. Jadi kita perlu mengenal mereka sehingga kita baca sholawat kita lebih banyak pahalanya, lebih dekat lagi, dan syafaat mereka lebih dekat lagi pada kita kalau kita baca sholawat sambil kita memahami dan merenungkan maksud dan maknanya insyaallah. Jadi singkatnya bahwa di dalam sholawat ada nama Nabi dan keluarga Nabi, dan di antara keluarga Nabi ada nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, begitu. Luar biasa. Tapi kenapa kita kurang mengenal terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang di dalam sholawat kita baca setiap hari, siang dan malam? Betapa anehnya kita baca, kita sebutkan, kita dendangkan, kita lakukan, tapi kita tidak mengenal. Nah, selama ini kita baca nama beliau dalam sholawat, kemudian juga kita sedikit ungkap tentang sejarah beliau, sehingga kita lebih dekat lagi kepada beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah, 2 hal saja tentang beliau sebagai putri kesayangan Rasulullah dan penghulu wanita seluruh alam, juga di surga nanti beliau pemimpinnya, dan tentang nama beliau ada dalam bacaan salawat. Insyaallah dengan mukadimah ini kita akan membacakan ziarah kepada Rasulullah, kepada para Nabi Ulul Azmi. Ya, Nabi Ulul Azmi ada siapa? Ada berapa? Setelah Rasulullah siapa lagi? Dari awallah Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, ada 5 Nabi Ulul Azmi. Kita ziarah kepada mereka, kemudian kita ziarah kepada para imam suci dan pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra terkhusus insyaallah. Mudah-mudahan ziarah kita didengar oleh mereka, dijawab sama kita oleh mereka, dan mereka berkenan memberikan kita syafaat dunia dan akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Karena kita memahami dan kita meyakini bahwa mereka yang telah pergi ke alam barzah sudah meninggal itu hidup di sana. Kita sudah bahas ayatnya, bal ahya'un walakin la tashurun. Di ayat lain bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup menyaksikan kita, melihat kita, mengetahui keadaan kita, bahkan siap membantu kita. Kita ziarah kepada Rasulullah, yakin beliau adalah hidup di alam barzah dan memberikan syafaat dan bantuan. Dan semua keluarga Nabi yang dalam sholawat yang kita baca mereka hidup, menyaksikan, melihat dan memberikan syafaat kita insyaallah ya rabbal alamin. Kita baca ziarah dengan menghadap kiblat ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Kita baca Al-Fatihah 1 kali. Pahala Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk Rasulullah, khususnya untuk para nabi, para rasul, para imam maksum, untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, untuk para syuhada dan sholihin, para ulama al-amilin, juga untuk semua keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka dengan senang hati dan gembira mendapat hadiah pahala dari Al-Fatihah yang kita baca insyaallah. Ala hadiniyah Al-Fatihah.